Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semua mengakui eksistensi jenderal perang ini sebagai pejuang rakyat, pejuang yang merakyat dan yang berjuang bersama rakyat. Dan sejarah sosok pahlawan dan pejuang inilah yang menjadi inspirasi diorama perjuangan di peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia, Hari Ulang Tahun TNI ke-70 tahun 2015. 2 hari menjelang upacara bendera Hari Ulang Tahun TNI, alun-alun Nganjuk menjadi ajang pengulangan sejarah. Dinas Dikpora, pelajar siswa SDN Kecamatan Bagor, dan beberapa keluarga besar TNI atau KBT dari Koramil dan Kodim Nganjuk saling beradu akting menggambarkan kembali suasana heroisme perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari sisi lain, Asharyono selaku sutradara memberi arahan dan aba-aba yang dibantu oleh beberapa asisten sutradara. Singkatnya persiapan memaksa dikebutnya latihan yang tentu menuntut ekstra stamina di celah teriknya panas mentari. Maka tak pelak evaluasi selalu dilakukan di setiap selesai melakonkan drama kolosal ini. Kritikan sekarang yang saya amati selama body bersih, karena tidak maksimal untuk soundnya, mungkin pendengarannya kacau, kabeh jadi elek, gitu. Terus elek ya. Tetapi ini juga termasuk, walaupun tidak dengar, dikira-kira apa kesalahannya ya. Yang pertama tadi masuknya baris, pasukan baris dan pasukan senam senjata itu terlambat, Pak. Mengapa saya dulu kan terlambatnya terlalu lama gitu ya. Arahan-arahan dan kekurangan sepanjang dan selama akting berlangsung menjadi kajian dan evaluasi untuk menyempurnakan tampilan berikutnya dan tampilan sesungguhnya. Dan Ramil Kecamatan Bagor, Kapten Infanteri Suwarno, selaku pembina dan penasihat, memandang perlu juga memberikan arahan di celah-celah istirahat. Paling terakhir, terima kasih. Tolong rekan-rekan semuanya membantu dampak seperti ini, karena ini menunjukkan Nganjuk bisa, ya kita bisa. Karena apa, membidangi dari 5 satuan, baik Kodim Blitar, Balek, Tulungagung, termasuk 511 yang mewakili di sini. Maka oleh karena itu kita dipercaya, tunjukkan keseriusan. Tak ketinggalan, Kasdim Kapten Infanteri Mulyono ikut turun tangan untuk memberikan motivasi dan instruksi pada persiapan yang singkat ini. Dan wajah-wajah penuh semangat inilah yang membuat Kasdim Nganjuk yakin akan sukses pelaksanaan diorama perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang digelar usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 di alun-alun Nganjuk. Dan sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjadi sentral diorama perjuangan drama kolosal ini tak lepas dari sosok pemerannya. Karena Bapak Panglima Sudirman di sini diperankan dan saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi tokoh, saya sangat terkesan sekali. Karena apa? Mengingat bapak saya dulu juga seorang TNI. Jadi mulai dari kecil didikan cerita dari orang tua tentang Bapak Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman sangat melekat sekali di hati saya. Betapa beratnya perjuangan para TNI pada waktu itu. Tetapi tidak terlepas dari itu, inilah bukti bahwa sekarang TNI, salah satu contoh yang ada di sini saja, saya bersama rekan-rekan juga Bapak anggota TNI, inilah yang dinamakan kemanunggalan, ya, kemanunggalan TNI dengan rakyat sekarang sudah terwujud. Meski didukung dengan totalitas akting para pelaku diorama ini, namun diakui sempat juga menyisakan kekhawatiran Asharyono selaku sutradara. Memang kami selaku sutradara sangatlah khawatir
karena persiapan kami di dalam membuat drama ini hanya waktunya singkat. Keputusan dari Danrem mulai hari Rabu itu baru diputuskan. Kamis, Jumat, Sabtu hari ini, jadi 3 hari persiapan kami. Ya mudah-mudahan hasil yang kami percaya kepada semua pelaksana ini pada pelaksanaan hari bisa membuahkan hasil yang kami harapkan. Kemudian kendala yang sangat riskan untuk para artis atau pemain itu adalah memahami tentang karakter setting atau sebagai pemain apa. Itu kadang-kadang mereka tidak bisa memahami. Oleh sebab itu ada yang masih guyon-guyon atau cengengesan, itu yang tidak kami harapkan. Kemudian Belanda ini kendalanya kaitannya pakaian yang dipakai itu sangat sulit sekali untuk mencari. Nggak tahu, nanti kami akan berusaha untuk kita carikan yang mungkin sesuai dengan pada waktu itu zaman dulu. Ada yang anaknya yang bau besar, itu kan saya mencari juga repot. Sehingga karakter pada posisi Belanda karena orangnya orang Indonesia, ini karakternya juga sudah bisa, tapi pakulitannya itu untuk badannya tinggi tapi bentuk warnanya yang kurang pas, rambutnya kemudian dan sebagainya, ini kan kendala. Kemudian yang kaitannya peran-peran ini juga harus perlu memahami latihannya. Pemain peran itu perlu adanya menghafal hafalan atau lafal yang harus diikuti. Nah, di situ ada peran utama yaitu Jenderal Sudirman, kemudian Ibu Jenderal Sudirman, istri itu kan harus menghafal. Nah, ini kalau tidak pas pada dubbingnya, ya itu nanti akan bisa ya istilahnya kobong, kalau itu pentas itu ya, terbakar, tidak akan bisa berhasil dengan baik. Kemudian akting yang ada di pahlawan yang meninggal gugur di medan perang itu juga sulit sekali. Saya ngelatih juga sulit untuk bisa paham karena memang banyak ya, pemainnya banyak, sehingga antara satu dan sebagainya dan yang lain itu belum memahami, sehingga setiap pentas berubah tempat, berubah pindah-pindah, itu akhirnya tidak bisa pas. Itulah yang kendala yang kami dapat, sehingga mudah-mudahan harapan saya dalam drama kolosal perjuangan merebut kemerdekaan Panglima Jenderal Sudirman ini nanti bisa berhasil dengan baik. Senin pagi 5 Oktober 2015. Halaman SMP Negeri 1 Nganjuk spontan menjadi ajang metamorfose, perubahan zaman sekarang ke era jadul. Wajah-wajah tentara dan rakyat menyatu dengan sosok penjajah. Berfoto untuk mengabadikan momen langka yang mungkin seumur-umur baru kali ini mereka akan lakonkan. Peran saya sebagai tokoh pejuang yang menyobek dan memasang bendera merah putih pada waktu kita merdeka. Setelah itu, pada waktu penyerangan, saya merebut kemerdekaan itu dan saya menyobek benderanya Belanda. Setelah itu saya bersukaria. Saya bersukaria dengan teman-teman seperjuangan. Yang saya rasakan, saya sebagai berperan tokoh pejuang, yang saya rasakan, saya sangat bangga. Dan saya pada waktu menyobek bendera Belanda, yang saya rasakan di hati saya sangat terenyuh dan saya merinding bulu kudus saya. Karena saya ingat pada waktu perjuangan Bapak Jenderal Sudirman.
Merdeka! 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 Koordinator pembina drama kolosal dalam rangka HUT TNI ke-70. Drama kolosal ini yaitu berjudul Panglima Jenderal Sudirman, karena beliaunya memang betul diakui bangsa kita sebagai pahlawan yang bisa membina dan bisa mendidik dalam keprajuritan. Oleh karena itu saya antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan drama kolosal ini, baik kegiatan mulai awal perencanaan termasuk kesiapan dalam pelaksanaan nanti HUT ini. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam kegiatan drama kolosal ini. Oleh karena itu saya mohon doa restu dalam kegiatan drama kolosal ini tetap berjalan lancar dengan aman. Terima kasih banyak atas partisipasi dari instansi yang terkait, masyarakat, komponen-komponen masyarakat yang lainnya yang sudi untuk membantu dalam kelancaran drama kolosal ini. Dirgahayu HUT TNI ke-70. Merdeka! Merdeka! Alun-alun Nganjuk. Di sebelah utara dari alun-alun ini telah dipenuhi oleh peserta upacara. Sementara di tenda kehormatan, para undangan telah bersiap untuk mengikuti upacara hari ulang tahun TNI ke-70 tahun 2015 ini. Dan Bupati Nganjuk bertindak selaku inspektur upacara. Usai rangkaian upacara, penampilan juara lomba PBB variasi dalam rangka hari ulang tahun TNI ini mengawali performa persembahan. Yang pertama tampil adalah dari UPTD SMK Negeri 2 Nganjuk sebagai juara favorit.
Formasi tempur yang ditampilkan oleh UPTD SMK Negeri 2 yang menggambarkan bahwa TNI siap untuk tempur dan menggempur siapa saja yang mengancam dan mengganggu ketertiban, keamanan, kedaulatan NKRI baik dari dalam maupun dari luar, serta formasi ini juga menggambarkan prajurit TNI satu jiwa, satu raga, dan berjiwa bersama.
Setelah penampilan PBB Variasi UPTD SMK Negeri 2 Nganjuk sebagai juara favorit, inilah penampilan dari UPTD SMK Negeri 1 Nganjuk sebagai juara umum. Kepada Bupati Nganjuk. Makna formasi angka 70 memiliki filosofi hari ulang tahun TNI yang ke-70, di mana pencapaian yang besar di balik 70 tahun usia TNI, 70 tahun Indonesia merdeka, para pemuda yang siap menjadi penerus perjuangan bangsa demi jaya Indonesia. Angka 70 melambangkan semangat kita yang bergelora dalam jiwa untuk meraih kemenangan. Korsa. Selamat ulang tahun untuk TNI. Semoga semakin jaya. Siap. Formasi 2. Siap. Mulai. Makna formasi
melihat mata bila dilontarkan, menembus dada bila ditembakkan, mematikan bila disengatkan. Begitulah semangat para TNI yang siap mempertahankan keutuhan negara sebagai contoh para pemuda untuk menjadi penerus perjuangan yang bertanggung jawab, sigap, dan tanggap, siap bersaing untuk memajukan negara merdeka.
Inilah yang ditunggu oleh seluruh peserta upacara. Drama kolosal diorama perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang diprakarsai oleh Kodim 0810 Nganjuk. Sejarah tentu bukan sekedar legenda tokoh-tokoh besar. Kita tahu di dalamnya juga terlibat khalayak yang menolak diam terhadap nasib yang tak berpihak. Maka kita bisa dengan jelas menyimak drama agresi militer kedua yang dilakukan gerombolan serdadu Belanda. Para pemimpin sipil yang masih percaya pada diplomasi dan negosiasi telah membiarkan diri mereka tertawan. Sementara Jenderal Sudirman telah memutuskan jalan berbeda. Ia mengobarkan perang gerilya, sekalipun dengan penyakit tuberkulosis yang terus menggerogoti paru-parunya yang hanya tinggal satu. Bung Karno sempat membujuk sang jenderal menjalani perawatan bagi kesehatannya yang terus merosot. Hari itu, ia menyuguhkan seutas jawaban. Yang sakit itu Sudirman. Panglima Besar tidak pernah sakit. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kemerdekaan ini kita raih dengan jerih payah serta perjuangan yang tiada henti-hentinya. Dan pada hari itu, perjuangan bangsa Indonesia telah berganti senyum kebahagiaan, sorak-sorai kegembiraan.
Namun, kemerdekaan Indonesia tak seperti yang diharapkan. Baru sejenak kita merasakan kebebasan itu, penjajahan dan penderitaan kembali membalut jiwa dan raga bangsa Indonesia. Belanda yang mengetahui bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan Jepang, Belanda berusaha kembali untuk menduduki tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diraihnya kembali direnggut oleh pasukan Belanda. Penyiksaan, penderitaan, dan tangisan warga kembali mewarnai bumi Nusantara. Indonesia pun kembali menang. Indonesia pun kembali bersedih. Tak ada lagi senyum, bahkan gelap tawa. Hanya jeritan yang mencekam di lorong-lorong kota dan pelosok daerah terus saja menggema. Banyak yang bisa kita perbuat untuk menghadapi selongsong peluru senapan Belanda yang mulai membabi buta mencari mangsa. Namun, kita tak mungkin hanya diam saja menerima penjajahan ini. Kita tak mungkin hanya berbangku tangan menatap tangis dan jerit saudara kita. Akankah terus seperti ini ketika sang merah putih berganti bendera lain di bumi Nusantara? Relakah kita membiarkan tanah Nusantara ini terus saja menghisap darah para pejuang yang gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Pasukan Belanda telah menembus tubuh pejuang Indonesia hingga tersungkur raga di kandung tanah. Tanah Nusantara kini berhias jasad penuh pengorbanan demi mencapai satu tujuan mulia, yakni Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan ini harus dibayar dengan mahal, bahkan teramat mahal. Tak hanya harta benda yang hilang, namun raga melayang menjadi taruhan. Darah perjuangan sudah tumpah membasahi tanah air Indonesia. Bahkan tak terhitung sudah jiwa terenggut untuk mengembalikan kemerdekaan ini ke tangan bangsa kita. Selamat jalan pahlawanku. Perjuangan kalian akan kami lanjutkan hingga titik
gugurnya Letkol Sudirman. Maka Kolonel Sudirman mengambil alih pimpinan pasukan. Pada saat itu, Kolonel Sudirman dalam keadaan sakit, sehingga kemana-mana ia harus diangkat dengan menggunakan tandu. Kolonel Sudirman memimpin perang gerilya dari atas tandu. Sementara itu juga ia harus berperang melawan penyakitnya. Sudirman beserta stafnya pantang menyerah. Semua kekalahan dan kesalahan dikaji secara dalam. Konsep Total Peoples seperti TB Simatupang dan Aha Nasution akhirnya menemukan strategi perorangan atau attrition strategy. Strategi ini untuk perang jangka panjang dijabarkan dalam organisasi dan sistem Warframe. Pada bulan November 1 dan 3. Kirim kurir ke berbagai daerah dan sampaikan perintah militer, serta cari berita perkembangan situasi di lapangan. Komandan Divisi 2 dan 4 atasi pertikaian antar komandan dengan membawa surat perintah yang sudah saya tanda tangani untuk mempersatukan TNI. Kita sebagai prajurit TNI harus sanggup mengangkat derajat Angkatan Perang Republik Indonesia. Setiap anggota TNI wajib menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Laksanakan perintah ini. Merdeka! Ibu, saya mohon pamit, Ibu. Saya akan berangkat bergerilya bersama anak buah saya. Mohon doa restu, Ibu. Yung gerana tak mengestor. Ngaku seikhlas na aman. Jenengan iki kagungan negara. Dadi kudu berjuang kanggo negara yo nak yo. Ning sing atos-atos yo nak. Panjenengane lagi gerah watuk-watuk. Dijaga kejagi kesehatan yo nak yo. Matur nuwun, Ibu.
Panglima Sudirman dan pasukannya beserta seluruh bangsa Indonesia bersatu padu untuk melawan penjajah Belanda. Kemerdekaan. Jika di masa lalu penjajah berambut pirang musuh kita, Belanda merecut musuh bangsa, saat ini kita harus waspada. Upaya hancurkan bangsa, tidak lagi gunakan senjata. Mereka hancurkan kita lewat berbagai cara. Waspadalah. Banyak di antara kulit sawo matang, tapi hatinya pirang dan bule. Lebih sadis, lebih kejam daripada penjajah. Menghancurkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong kita, mengadu, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat gotong royong yang menjadi kekuatan kita, yang tidak bisa dihancurkan dengan senjata atau apapun juga. Mari kita rayakan
dan isi kemerdekaan sekarang dan selamanya. Satukan semangat, gotong royong, dan satukan langkah lewat ancaman yang nyata bangsa. Merdeka! 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 Tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebagai rasa wujud ucapan terima kasih kita kepada para pemeran drama kolosal, kami warga besar Korem 081 Dirot Sahajaya, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk akan menyerahkan buket bunga sebagai ucapan terima kasih. Untuk buket bunga pertama akan diterima sebagai tokoh sentral Panglima Besar Sudirman yang akan diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Nganjuk, dan yang kedua buket kedua oleh sutradara yang akan diserahkan oleh Kepala Staf Korem 081 Dirot Sahajaya. Tepuk tangan membahana di area upacara, ditabur rasa haru, dan semua termasuk awak media berebut untuk mengabadikan momen indah ini. Jati diri TNI harus menyatu dan menjadikan kebanggaan rakyat. Itu yang penting, yang pertama. Dan yang kedua, perhatian khususnya di TNI mendorong untuk lebih kerakyatannya lebih kelihatan, dan juga memberikan dorongan bantuan anggaran untuk TMMD TNI bekerja lebih baik lagi, lebih profesional, lebih bermartabat, sehingga menjadikan TNI yang jaya berserta rakyat. Dan rasa bangga dan haru mewarnai pemberian dan penerimaan plakat penghargaan dari Dandim 0810 Nganjuk kepada Asharyono selaku sutradara. Terima kasih atas pelaksanaannya. Saya Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Letnan Kolonel Patria Kototo, mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak, baik dari sekolah, masyarakat, kemudian anggota TNI sendiri dalam mensukseskan kegiatan diorama Jenderal Sudirman pada perayaan
hari ulang tahun TNI yang ke-70 tahun 2015. Terima kasih. Upacara dicucuk dan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Nganjuk yang diserahkan kepada para petinggi TNI yang mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan. Terima kasih kepada rekan-rekan khususnya dari teman-teman SBK Seni Budaya dan Keterampilan dengan keberhasilan kami menyelenggarakan pentas drama kolosal dengan judul Perjuangan Merebut Kemerdekaan Jenderal Sudirman. Banyak yang tersentuh, terharu. Ini berkat kerjasama dari semua pihak. Oleh sebab itu kami sampaikan setinggi-tingginya kepada semua yang mendukung pegelaran drama kolosal ini, kepada pengarah yaitu Pak Dandim, kemudian para penasihat Pak Endar Ramil, kemudian dari teman-teman, dari guru, murid maupun kepala sekolah yang ada di jajaran UPTD Pendidikan TK SD PLB Kecamatan Bogor. Kami sangat terima kasih karena tanpa teman-teman semuanya ini, berkat usaha yang keras, usaha yang sangat semangat, kami dapat penghargaan dari Kodim 810. Ini saya sangat juga terharu karena waktu hanya sesingkat itu kita bisa menampilkan dengan maksimal, betul-betul sangat saya acungi jempol ya, karena dari pendidik ini memang harus memberikan suri toladan. Inilah yang namanya benar-benar pendidik, sehingga respon dari penonton, pengamat atau pengunjungnya dari sini benar-benar bisa tersentuh. Oleh sebab itu sekali lagi dari semua pihak kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Boleh jadi upacara dan diorama selesai, namun semangat dan perjuangan TNI bersama rakyat tidak akan pernah selesai dan berhenti selama negeri ini tetap kokoh berdiri. Selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia dan Dirgahayu TNI ke-70 tahun 2015. Di laut, di udara.